kembali, Shalom. Selamat datang kami ucapkan dalam kesempatan ibadah hari ini. Biarlah sukacita Tuhan menyertai kita sekalian. Mari kita memuji menyembah Tuhan dengan sukacita. Kita akan segera memulaikan ibadah kita pada pagi hari ini. Saya ajak kita sekalian untuk tunduk kepala, masing-masing berdoa kepada Tuhan. Biarlah pada pagi hari ini Tuhan melawat kita, Tuhan meneguhkan kita, memberikan semangat bagi kita untuk memuji menyembah Dia, mempersembahkan segala sesuatu yang kita sudah persiapkan untuk hormatan kemuliaan bagi nama Tuhan. Mazmur nomor 150 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6 berkata, Haleluya, pujilah Allah dalam tempat kudusnya, pujilah Dia dalam cakrawalanya yang kuat, pujilah Dia karena segala keperkasaannya, pujilah Dia sesuai dengan kebesarannya yang hebat, pujilah Dia dengan tiupan sangkakala, pujilah Dia dengan gambus dan kecapi, pujilah Dia dengan rebana dan tari-tarian, pujilah Dia dengan permainan kecapi dan seruling, pujilah Dia dengan ceracap yang berenting, pujilah Dia dengan ceracap yang merentang. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya. Mari saya undang kita semua bangkit berdiri. Kita naikkan pujian, katakan tinggikan dirimu. Bersyukur padamu Tuhan atas kasih-Mu, bermazmur bagi nama-Mu yang kudus, sebab Engkau kebenaran
Biarlah hanya Engkau saja yang kami puji dan kami sembah. Angkat hati kami, jiwa kami. Amin. Pujian, hormat, kemuliaan, kebesaran kami persembahkan hanya bagi-Mu ya Tuhan. Ajar kami untuk memuji dan menyembah sesuai dengan kebesaran-Mu yang hebat. Biarlah kami memahami dan menyadari itu, sehingga kami bersikap, berperilaku, meresponi sesuai dengan kapasitas dan kualitas-Mu yang hebat dan luar biasa. Terima kasih. Terimalah puji-pujian kami, penyembahan kami, persembahan kami hari ini. Tuhan bertakhta di atas puji-pujian kami. Ibadah kami dari awal pertengahan hingga selesainya, kami buka dan kami tabiskan hanya dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Shalom semuanya. Shalom. Shalom semuanya. Shalom. Bersyukur kepada Tuhan karena kasih-Nya kita masih bisa berkumpul di tempat ini. Untuk itu aku ajak jemaat Tuhan untuk bersorak-sorai memuji Allah kita yang setia, Allah kita yang luar biasa, sambil kita mengatakan tak pernah ragu akan kesetiaan-Mu.
Sebelum kita memberikan persembahan, saya akan membacakan satu ayat. Lukas 6 ayat 38. Berilah dan kamu akan diberi, suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam riba. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Yang akan bawakan tanpa persembahan hari ini Bapak Thomas tidak ada, Bapak Agus. Mari kita bersatu dalam doa. Bapak yang baik, Bapak yang penuh kasih, terima kasih Tuhan atas segala kasih dan penyertaan-Mu sehingga kami masih ada hingga pagi hari ini. Ya Bapak, sebentar kami akan berikan persembahan biar Engkau saja yang berkati tangan-tangan yang memberi maupun yang belum memberi, sehingga persembahan kami ini bisa berguna bagi kerajaan-Mu baik di bumi maupun di surga. Kami serahkan hidup kami dalam tangan-Mu, hanya dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.
kami memerlukan Tuhan dalam kehidupan kami. Sadar atau nggak sadar kami nggak punya kekuatan apa-apa. Kami nggak bisa menjalani hidup tanpa Tuhan dalam hidup kami. Terlebih dalam menghadapi berbagai tekanan kehidupan, pergumulan, masalah dan sebagainya, kami butuh kekuatan lebih daripada Tuhan untuk menguatkan kami. Bapa di surga, sementara kami akan mendengarkan firman-Mu yang disampaikan oleh hamba-Mu, dan Engkau yang berbicara kepada setiap kami, dan Tuhan punya pesan pribadi kepada setiap kami, sehingga ini bisa menguatkan kami dalam menghadapi berbagai kesulitan hidup yang sedang terjadi saat ini. Makasih Bapak, berkati ruangan ini, berkati sekitar kami, kiranya Engkau yang menjaga dan melindungi kami. Terima kasih Bapa di surga, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk. Selamat pagi. Selamat pagi. Oh, shalom. Shalom. Kalau selamat pagi kurang semangat. Ya, kita bersyukur kepada Tuhan bisa bertemu lagi di pagi hari ini. Tema kita menurut saya cukup menarik dan ini sesuai dengan kondisi saat ini. Bagaimana sikap kita menghadapi tekanan hidup. Hampir setiap bulan mungkin per 2 bulan kita mendengarkan bahwa ada artis Korea yang bunuh diri, dan kita nggak kaget lagi kalau orang Korea bunuh diri, artis-artisnya K-pop ya. Dan saya tahu bahwa kita semua di sini mungkin sebagian besar anak-anak muda dan ada juga orang tua yang suka dengan K-pop. Saya cari tahu kenapa orang-orang ini bunuh diri, karena beberapa hal. Yang pertama, kontrak kerja mereka itu seperti budak, jadi mereka nggak ada jam kerjanya. Jadi ketika mereka sudah tanda tangan, maka kapanpun produser panggil mereka harus siap kerjakan. Nggak peduli waktu istirahat mereka, dan mereka stres dengan itu. Jadi tekanan tidak hanya datang pada saat hidup kita lagi di bawah, tetapi orang-orang yang kita dilihat di televisi pun mereka menghadapi tekanan yang mungkin melebihi kita. Kemudian apa yang membuat mereka artis-artis Korea ini menderita, tertekan? Kalau mereka mau terkenal, maka mereka harus bedah plastik. Jadi hati-hati dengan kalau wajah Anda menurut Anda cukup cakep, kalau ketemu orang Korea bisa ditiru nih wajahnya. Jadi ada KW-nya nanti di sana terkenal. Nah, bayangkan mereka nggak diterima dirinya apa adanya, harus operasi plastik supaya putih. Makanya lihat artis Korea di televisi itu nggak ada cacatnya secara kasat mata. Putih bersih tanpa celahnya sedikit pun. Bahkan ketika lihat wajah mereka, lihat wajah kita, rasanya gimana gitu. Kasihan rasanya lihat wajah kita. Nah, kemudian artis-artis Korea mereka bisa dibunuh oleh penggemar mereka. Bayangkan ya, saking cintanya sampai membunuh. Mereka bisa diracuni. Kemudian ada banyak hal lagi yang terjadi dalam kehidupan mereka sehingga mereka akhirnya mengambil keputusan untuk bunuh diri. Karena bagi mereka nggak sanggup lagi untuk melakukan hal itu. Kemudian mereka juga dituntut untuk diet ekstrim. Lihat aja cowok-cowoknya ya, nggak ada yang perutnya kayak backpack ya. Perempuan atau laki-laki semua dipaksa untuk bentuk tubuhnya itu ideal. Ya ideal itu relatif ya. Tetapi idealnya orang-orang Korea adalah kata orang tua seperti tubuh gitar Spanyol ya. Gitar Spanyol kayak biola. Nah itu semua menimbulkan tekanan dalam kehidupan mereka. Nah, tetapi Alkitab mengajarkan kita bagaimana kita menghadapi tekanan di dalam iman kita atau di dalam kita mengikut Kristus. Orang-orang ini mereka mengambil keputusan untuk bunuh diri karena bagi mereka sudah nggak kuat menghadapi tekanan tersebut. Sampai berapa lama mereka harus disuruh menjadi diri orang lain. Mereka nggak kuat. Nah, saudara kasih oleh Tuhan, Paulus mengajarkan kita tentang menyikapi berbagai tantangan atau tekanan kehidupan.
bagaimana kita seharusnya menghadapi berbagai tekanan kehidupan. Mungkin tekanan kita nggak seperti artis Korea, mungkin dalam konteks yang lain, mungkin dalam hal keuangan, kita mencari pekerjaan, orang tua mengurus anaknya mungkin sibuk, nggak bisa mengatur anaknya yang semakin hari semakin nggak bisa dikendalikan. Oleh sebab itu 2 Korintus pasal 4 ayat 16 sampai pasal 5 ayat 10 itu Paulus memberikan kepada kita gambaran bagaimana menghadapi kehidupan dalam kehidupan ini. Saya tidak akan mengajak Bapak Ibu untuk membaca ini, saya akan baca saja sambil saya jelaskan karena cukup panjang. Nah, dalam pasal yang kelima, pasal keempat ayat 16 sampai ayat yang ke-17, 18, di sana jelas dikatakan bagaimana kehidupan Paulus. Paulus memakai kata kami di situ ya. Dia berkata begini di pasal 4 ayat 16. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahirnya kami semakin merosot, namun manusia batinnya kami dibaharui dari hari ke hari. Paulus menyadari bahwa tubuh manusiawi kita itu semakin hari semakin merosot. Coba cek diri kita. Saya mulai merasa diriku tua, ya. Walaupun mungkin masih muda, tetapi saya merasa bukan semakin baik lagi, pinggangku mulai sakit, ya. Dan itu kemerosotan tubuh. Saya pagi-pagi bangun bukannya badan segar tapi punggungku pegel semua. Nah, saya merasa saya berada di umur 31 itu mulai pertengahan, ya, sampai dia 60 nanti sudah tua. Nah, Paulus menyadari hari ini bahwa walaupun tubuh saya dan kami teman-temanku mulai merosot, tetapi jiwa kami dibaharui terus-menerus, batinnya kami dibaharui terus-menerus. Kemudian dia lanjutkan di ayat yang ke-17. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini, penderitaan ringan, beberapa penafsir mengatakan terjemahan LA itu kurang tepat ya, karena memakai kata ringan dan itu terkesan membuat penderitaan orang lain itu sepele. Tetapi NLT New Living Translation itu dia berkata begini, karena masalah kita saat ini kecil dan tidak akan berlangsung lama. Jadi nggak hanya ringan, dia bilang kecil, tetapi itu nggak akan berlangsung lama. Jadi akan ada batasnya. Kalau penderitaan ada batasnya, maka pasti akan ada sesuatu yang baik yang akan terjadi setelah itu. Nah, itu kata NLT terjemahannya. Nah, mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Nah, Paulus cukup unik di sini, dia berkata bahwa penderitaan mengerjakan kemuliaan bagi kita, bagi kami, Paulus dan teman-temannya. Masalahnya nggak semua orang Kristen menyadari bahwa penderitaan bekerja buat kita. Kalau semua orang Kristen menyadari ini, maka mungkin cara pandang kita tentang permasalahan kehidupan, tentang keluarga, tentang relasi dan sebagainya, itu akan berbeda. Nah, Paulus berkata penderitaan mengerjakan kemuliaan kekal. Cukup unik pernyataan ini, tetapi Paulus menghidupi bagian ini, dan kita tahu Paulus latar belakangnya bukan orang yang sembarangan. Dia adalah anggota Sanhedrin. Jadi mereka itu pemuka agama Yahudi yang nggak sembarangan pokoknya deh. Mereka intelektual, orang-orang tokoh Yahudi itu pintar banget. Mereka bisa segala sesuatu, mau ngomong apapun. Jadi nggak cuma tentang agama yang mereka tahu, tetapi semua banyak hal mereka tahu. Nah, Paulus salah satunya. Nah, oleh karena itu dia berkata penderitaan itu mengerjakan kemuliaan bagi kami, bagi saya dan teman-teman, bagi Bapak Ibu dan saya. Nah, sebab dia katakan di ayat 18, sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Jadi Paulus berkata, tipsnya adalah
saya nggak memperhatikan yang kelihatan. Apanya yang kelihatan? Untuk pertanyaan kita begitu, apanya yang kelihatan? Apanya yang tidak kelihatan? Yang kelihatan yang pertama adalah mungkin kita melihat penderitaan, orang menyakiti kita oleh karena iman kita, atau mungkin orang mengolok-olok kita karena kita mengikuti Yesus, atau kita melihat branded, pakaian branded, dan kita menganggap itu semua sudah cukup buat saya, nggak perlu yang lain. Atau kita melihat sesuatu yang mahal, sepatu yang mahal, tas yang mahal, dan sebagainya, dan kita pikir yang kelihatan itu cukup untuk jiwa kita, batin kita. Kata Paulus, enggak, itu nggak cukup. Kami nggak memperhatikan yang kelihatan, tetapi yang tidak kelihatan. Maksudnya begini, yang kelihatan ini kita buat apa sehingga itu menghasilkan sesuatu yang jauh di sana yang tidak kelihatan. Misalnya, mungkin kita punya barang branded, tetapi barang tersebut kita pakai untuk menjangkau atau untuk menceritakan, untuk bergaul dengan orang-orang yang suka barang branded, untuk memperkenalkan Yesus kepada mereka. Nah, itu kita memperhatikan yang kelihatan untuk tujuan yang tidak kelihatan. Nah, memang ini terdengar sangat teologis ya, tetapi Paulus mengajarkan kita bahwa apa yang kelihatan saat ini itu nggak kekal. Apa yang kelihatan saat ini? Penampilan kita, apa yang kita punya, itu akan berhenti kapan saja. Kita akan tinggalkan kapan saja. Pekerjaan kita yang bagus, teman-teman kita yang hebat, atau mungkin follower kita di Instagram yang banyak, itu hanya sementara, itu hanya kelihatan. Nah, kata Paulus, yang kami perhatikan adalah yang tidak kelihatan. Bukan berarti mengabaikan kita melihat apa yang di depan kita, kan? Ini konteksnya, ini melihat jauh ke depan apa yang akan Tuhan sediakan kepada kita. Nah, saudara yang kasih oleh Tuhan, bagian ini Paulus tulis kepada orang-orang di Korintus. Jadi tujuan Paulus menulis bagian ini adalah dia menulis kepada orang-orang di Korintus. Kenapa dia menulis ini? Karena orang-orang di Korintus tetap setia kepada Paulus sebagai bapa rohani mereka. Yang kedua, Paulus menulis ini untuk menentang dan menyikapi rasul-rasul palsu saat itu. Rasul-rasul palsu ini mereka menentang Paulus. Mereka berkata Paulus itu sesat, teman-temannya Paulus itu sesat. Dan Paulus menulis bagian ini supaya jemaat di Korintus dikuatkan. Jadi kalau Bapak Ibu melihat nabi-nabi palsu muncul saat ini, itu jauh sebelum sekarang sudah muncul di zamannya Paulus. Mereka nggak suka dengan pelayanan Paulus karena dia memberitakan tentang anugerah Tuhan yang besar. Kemudian Paulus juga menulis untuk menegur minoritas dalam jemaat yang dipengaruhi oleh orang-orang yang menentang pelayanan Paulus. Jadi dia menguatkan mereka untuk membuat pikiran mereka kembali kepada pengajaran yang benar. Nah, saudara dikasih oleh Tuhan, di Jepang, Bapak Ibu, ya, di Jepang sekitar 1620-an, pemerintah menemukan cara untuk memusnahkan kekristenan di Jepang. Saya pernah cerita tentang 2 orang misionaris yang pulang ke kampungnya karena mereka nggak kuat melihat penderitaan ini. Dan ini diceritakan oleh BBC dalam websitenya. Mereka berkata bahwa orang-orang Kristen di sana pada tahun 1620-an mereka ada satu logam namanya fumi, itu kurang jelas ya. Fumi, kemudian di dalam itu ada gambar Tuhan Yesus di situ. Ya, walaupun itu bukan Tuhan Yesus, tapi digambarkan sebagai Tuhan Yesus. Saya yakin juga Bapak Ibu nggak akan menginjak-injak kalau ada gambar yang dikatakan oleh Tuhan Yesus ya. Tapi mungkin kita nggak akan demo juga kalau gambar itu diinjak-injak. Nah, kemudian mereka ini dipaksa untuk menginjak gambar fumi tersebut. Bagi yang tidak menginjak gambar tersebut, logam tersebut,
maka mereka akan digantung di atasnya kotoran. Mereka digantung, diikat semua, dan mereka akan mereka akan baunya luar biasa, mereka nggak tahan, nggak kuat. Dan tujuan pemerintah Jepang, Kaisar Jepang untuk membuat mereka ini menderita adalah supaya orang-orang ini menjadi tawar hati, putus asa, dan meninggalkan Kristus. Jadi sebelum mereka dibunuh, mereka dibuat menderita dulu. Mereka dibuat supaya mereka meninggalkan imannya kepada Yesus. Dibuat mereka tawar hati supaya mereka bisa menyadari bahwa kami menderita seperti ini, Tuhan Yesus nggak datang menolong kami, dan mereka menjadi kecewa. Nah itu tujuan pemerintah Jepang waktu itu. Dan puji Tuhannya banyak yang setia kepada Kristus sampai mati. Dan mereka lah cikal bakal kekristenan sampai hari ini di Jepang. Jepang sampai hari ini mereka masih penyembah dewa matahari. Nah, saudara yang kasih oleh Tuhan, ini adalah contoh realita iman yang terjadi. Mungkin kita nggak sampai seperti ini penderitaannya, tekanan hidupnya. Saya bisa bayangkan kalau kita salah satu di antara mereka, kira-kira gimana, Chris? Kalau kamu diikat di atas kotoran seperti itu, dan syaratnya gampang, Anda tinggal nggak percaya Yesus lagi, Anda akan dilepaskan. Pilih mana, Chris? Kalau masih bisa saya lawan. Oh, dilawan. Anda sudah diikat, nggak bisa melawan. Sebelum dikit kan saya lawan dulu. Oke. Ya, kita doakan Chris supaya kuat ya suatu saat menghadapi dunia, kan? Ya, ini realita yang terjadi di dalam kekristenan. Banyak hal lain yang menjadi contoh-contoh yang kita bisa pelajari dari kehidupan orang-orang Kristen. Nah, kemudian Paulus lanjutkan di pasal 5 ayat 1 yang ke-10. Dia berkata begini, karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi dibongkar, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di surga bagi kita. Suatu tempat kediaman yang kekal, yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Kemudian ayat kedua berkata, selama kita di dalam kemah ini, kita mengeluh karena kita rindu untuk mengenakan tempat kediaman surgawi atas tempat kediaman yang sekarang ini. Jadi Paulus mengumpamakan tubuh kita ini sebagai kemah, ya. Dia umpamakan itu sebagai kemah. Kemah sewaktu-waktu akan hancur, akan roboh, akan rapuh. Tetapi Paulus berkata, kita merindukan kemah yang kekal yang disediakan Bapa surgawi kepada kita. Kemudian juga di ayat yang ketiga, sebab dengan demikian kita berpakaian dan tidak kedapatan telanjang. Ayat keempat dia berkata, sebab selama masih diam di dalam kemah ini, kita mengeluh oleh beratnya tekanan, karena kita mau mengenakan pakaian yang baru itu tanpa menanggalkan yang lama, supaya yang fana itu ditelan oleh hidup. Nah, saudara kasih oleh Tuhan, Paulus mengulang-ulang ya, dia ulang-ulang, tubuh ini fana, tubuh ini rapuh, tubuh ini sewaktu-waktu akan tua, dan kita akan mati semuanya. Kemudian dia lanjutkan, dia tekankan lagi di pasal yang kelima, dia berkata bahwa sewaktu-waktu tubuh kita ini akan dibongkar, tetapi kita merindukan kediaman kita yang disediakan oleh Bapa di surga. Sebelum saya anjurkan, siapa yang di sini merindukan kediaman kita di surga? Saya percaya yang muda-muda belum merindukan itu. Bahkan nggak memikirkannya aja nggak pernah. Dia pikir nggak mungkin lah, saya mesti harus sampai 80 tahun dulu. Saya percaya generasi kita nggak sampai 80 tahun, karena kita keseringan minum kopi, makan gorengan, nasi padang dan sebagainya, lemak numpuk. Mungkin kita nggak sampai seumuran Pak Agus yang sampai sekarang masih sehat, gitu ya. Nah, mungkin kita lebih duluan untuk memahami supaya sewaktu-waktu kita dipanggil oleh Tuhan, kita nggak perlu takut. Karena kenapa? Kita sudah disediakan kediaman baru yang disediakan oleh Bapa di surga. Mungkin Anda ngomong kepada saya, Om Yaman, nggak segampang itu. Iya, memang nggak segampang itu ya.
Tetapi nanti di ujungnya Anda akan tahu bahwa kita butuh kekuatan yang seperti yang dikatakan oleh Paulus. Nah, saudara kasih oleh Tuhan, kenapa Paulus mengulang-ulang ini tentang tubuh dan tubuh kita? Nah, saya cari tahu kenapa Paulus mencoba untuk seolah-olah dia bangga dengan tubuh yang fana, tetapi bukan itu tujuannya. Ada tujuan yang kekal yang dia mau capai. Ternyata di zaman itu, Bapak Ibu, slide berikutnya, itu tokoh-tokoh Yunani dan orang-orang Yahudi juga termasuk di agama Yahudi, mereka itu benci dengan tubuh. Oke, kalau teman-teman di sini pernah belajar filsafat. Nah, salah satunya Plotinus, dia berkata begini, saya merasa malu karena memiliki tubuh. Bayangkan, punya tubuh aja malu. Syukur punya tubuh. Kalau nggak punya tubuh gimana? Nah, dia berkata, saya malu banget, saya punya tubuh. Kemudian dijelaskan apa maksudnya. Kemudian dijelaskan oleh teman-teman yang lain. Ada yang bernama Epictetus. Dia berkata, engkau adalah jiwa yang menderita, terbeban oleh mayat. Ya, jadi dia bilang, jiwa saya menderita oleh karena tubuh ini. Tubuh saya nggak bisa pergi kemana-mana. Misalnya saya mau ngapa-ngapain terbatas, mau balapan nggak boleh sembarangan. Karena kenapa? Kalau tubuh saya mati, nanti jiwa saya juga ikut mati. Nah, itu maksudnya kira-kira. Jadi tubuh saya ini terbatas, nggak bisa ngapa-ngapain. Sakit, ketika saya sakit nggak bisa beraktivitas dan sebagainya. Dia bilang mendingan nggak ada tubuh sebenarnya. Kita seperti roh aja, bebas dari penyakit. Kemudian ada lagi yang bernama Seneca. Dia berkata begini, aku adalah makhluk yang tinggi dan dilahirkan untuk hal-hal yang lebih tinggi. Daripada menjadi budak dari tubuhku, yang aku lihat tidak lebih hanya sebagai belenggu dan kebebasan. Jadi kurang lebih sama semua yang mereka berkata bahwa tubuh ini hanya mengganggu, hanya membatasi aktivitas jiwa kita. Kemudian juga orang-orang Yahudi, nggak mau kalah juga, agama Yahudi, mereka punya pemahaman yang sama. Tubuh ini memalukan. Tubuh ini seharusnya kita nggak punya. Kita punya jiwa saja. Nah, makanya Paulus menulis bagian ini untuk menyindir mereka bahwa pemahaman tersebut salah. Bagi Paulus, tubuh bukanlah penghalang. Tubuh adalah alat yang dipakai Tuhan untuk membawa jiwa kita, untuk melayani orang lain. Apakah tubuh kita mengganggu kita untuk menceritakan Yesus kepada orang lain? Mungkin sampai hari ini nggak ada yang berpikir seperti orang-orang Yunani ini ya. Kita bersyukur aja dengan tubuh kita. Tetapi jauh sebelum itu, orang-orang ini nggak suka dengan tubuh. Bukan tubuhnya maksudnya, tapi karena tubuh fana. Sakit, bisa sakit. Kemudian bisa kelihatannya kita jelek ya. Gara-gara kita merasa jelek, kemudian jiwa kita jadi terganggu. Nah, buat mereka jiwa seharusnya, tubuh seharusnya nggak punya. Maka mereka berkata, saya malu punya tubuh. Karena tubuh hanya membebani jiwa saya. Nah, Paulus punya pemahaman yang berbeda dengan itu bertolak belakang. Dia bilang nggak ada yang salah dengan tubuh. Iya, tubuh ini memang fana, tetapi kita bisa pakai ini untuk kemuliaan Tuhan, untuk bergaul dengan orang lain, untuk menceritakan tentang kabar baik kepada orang lain. Nah, kemudian Paulus lanjutkan di ayat ke-6, ayat yang kelima. Tetapi Allah yang justru mempersiapkan kita untuk hal itu dan mengaruniakan roh kepada kita sebagai jaminan segala sesuatu yang telah disediakan bagi kita. Jadi Paulus berkata bahwa Tuhan siapkan kita untuk melewati berbagai tekanan hidup, tetapi Dia mengaruniakan roh kepada kita. Itu sebabnya kalau kita dalam tekanan kehidupan, kita ketika baca firman Tuhan dan kita dikuatkan. Kemudian mungkin ada saat-saat tertentu kita putus asa, mau melakukan keputusan yang salah, dan kita diingatkan oleh roh untuk tidak melakukan hal tersebut. Kemudian di ayat ke-6 berkata, maka oleh karena itu hati kami senantiasa tabah, meskipun kami sadar bahwa selama kami mendiami tubuh ini, kami masih jauh dari Tuhan. Kemudian dilanjutkan ayat ke-7, sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya
bukan karena melihat. Ini kalimat yang ketujuh ini tajam banget. Hidup, sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Bapak Ibu, kalau kita hidup hanya sekedar melihat apa yang di depan kita, apa yang di sekitar kita, apa yang kita punya, apa yang kita lakukan, maka itu akan membuat kita kecewa pasti. Karena apa yang kita punya suatu waktu akan hilang juga. Apa yang kita lihat mungkin pergaulan kita dan orang sekitar kita, suatu saat akan hubungan kita akan rusak dan sebagainya. Tetapi Paulus berkata, kami percaya bukan karena melihat. Jadi kami percaya bukan hanya sekedar hal-hal yang kami bisa lihat, mujizat-kah, atau apalagi hal-hal yang spektakuler yang bisa kami lihat. Tetapi kami percaya bukan karena melihat. Ada janji Tuhan yang tidak bisa dilihat. Nah, ini luar biasa pemahaman Paulus tentang iman ya. Nah, kemudian Paulus berkata, tetapi hati kami tabah dan terlebih suka kami beralih dari tubuh ini untuk menetap pada Tuhan. Ayat ke-8. Ayat ke-9 dia berkata, sebab itu juga kami berusaha, baik kami diam di dalam tubuh ini maupun diam di luarnya, supaya kami berkenan kepadanya. Jadi selagi kita masih dalam tubuh ini, kata Paulus, kami berusaha untuk berkenan kepada Tuhan. Kemudian dilanjutkan ayat ke-10, sebab kita semua harus menghadap takhta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya, baik ataupun jahat. Di ayat ke-10 ini dia berkata bahwa apapun yang kita lakukan, kita pertanggungjawabkan itu di hadapan Tuhan. Apakah itu hal yang baik atau hal yang jahat? Ingat ya, ini masing-masing katanya. Setiap orang akan menerima apa yang patut diterima. Jadi upah kita yang kita dapatkan dari Tuhan bukan karena orang tua kita, bukan karena komunitas kita, bukan karena orang lain di sekitar kita, tetapi karena diri kita sendiri. Jadi nggak ada perwakilan di surga ya. Urusan dengan Tuhan itu nggak ada perwakilan. Karena ini soal penghakiman, menghadap takhta Allah pengadilan Kristus. Jadi masing-masing di sana nggak bisa berkata, aduh nggak bisa, saya mewakili anak saya untuk menghadap Tuhan, nggak bisa. Masing-masing kita menghadap Tuhan dan menjawab setiap apa yang ditanyakan kepada kita. Oleh karena itu, kerohanian kita nggak bisa bergantung kepada orang lain. Kita butuh orang lain untuk menguatkan kita, untuk menuntun kita, tetapi bukan bergantung kepada orang lain. Nah, saudara kasih oleh Tuhan, kenapa Paulus sampai berkata seperti ini? Apakah Paulus mengalami penderitaan atau tekanan hidup sehingga dia enak banget ngomongnya ya? Ngomongnya penuh dengan kalimat-kalimat yang menguatkan. Apakah dia mengalami itu? Ya, dia mengalami. Di pasal 2 Korintus ayat yang keempat, ayat 8 sampai 12. Itu di atas pembacaan kita yang tadi. Dia berkata begini, dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Mungkin dalam kata sehari-hari, saya nggak punya jalan keluar lagi bagaimana menghadapi kehidupan yang sulit, tetapi nggak putus asa. Kami dianiaya namun tidak ditinggalkan sendirian. Siapa yang tidak meninggalkan dia? Ada Tuhan, kemudian ada teman-teman pelayanannya, dan ada jemaat juga di Korintus yang dia layani. Kami dihempaskan namun tidak binasa. Dihempaskan gimana? Hempaskan yang ini ya. Kami dihempaskan namun tidak binasa. Nah, dia berkata kemudian di ayat ke-10 pasal keempat itu, kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus juga nyata di dalam tubuh kami. Nah, jadi dia ulang-ulang ya, di pasal keempat kelima ini dia ulang-ulang tubuh, karena dia mau menentang ajaran-ajaran orang Yunani dan beberapa pemahaman orang Yahudi seperti itu. Nah, saudara kasih oleh Tuhan, apa yang kita bisa pelajari pada bagian ini? Yang pertama,
manusia terdiri atas manusia lahiriah dan batiniah kita. Jadi tubuh kita ini, jadi saya merangkum apa yang dikatakan oleh Paulus, tubuh kita ini terdiri dari manusia lahiriah dan batiniah kita. Lahiriah apa? Tubuh kita ini yang kelihatan, ini namanya lahiriah. Dan ada batin ya. Kemudian ada itu namanya dikotomi dan trikotomi. Ada namanya tubuh, jiwa, dan roh. Ada juga berkata hanya tubuh dan jiwa, nggak ada rohnya. Nah itu nggak masalah. Bapak Ibu mau percaya yang mana, itu nggak mempengaruhi Bapak Ibu masuk surga atau enggak. Itu enggak. Jadi ada namanya tubuh, jiwa, dan roh. Kemudian Paulus berkata bahwa manusia lahiriah mengalami penderitaan, namun tidak kehilangan hati. Tawar hati itu artinya tidak putus asa ya. Tubuh kita pasti akan mengalami yang namanya penderitaan, rasa sakit. Seorang penulis Filipiensi berkata, saya bersyukur karena memiliki rasa sakit, karena rasa sakit itu adalah anugerah Tuhan. Bisa bayangkan kalau tubuh nggak bisa merasakan sakit, maka mungkin saja ya, saat kaki kita tertusuk paku kita santai aja, kita lewat aja jalan. Atau kaki kita putus, kita jalan aja nggak sakit. Nah, makanya Filipiensi bilang rasa sakit adalah anugerah Tuhan. Kalau kita digigit nyamuk merasakan sakit, puji Tuhan, karena kita bisa waspada supaya nggak digigit nyamuk dan sebagainya. Nah kemudian penderitaan manusia lahiriah ini mengakibatkan pembaharuan manusia batiniah. Jadi kalau tubuh kita teraniaya atau mungkin tersiksa, tertekan, maka kata Paulus harusnya terjadi pembaharuan batin kita. Ada orang-orang tertentu yang sakit dulu baru bisa percaya kepada Tuhan, baru bisa percaya dengan kuasa Tuhan, atau mengalami krisis dulu dalam kehidupan, baik itu dalam keuangan, dalam keluarga, dalam relasi dan sebagainya, dan kemudian baru bisa mengakui bahwa Tuhan benar-benar menolong saya. Kemudian dia berkata lagi, dunia adalah tempat sementara untuk mempersiapkan kehidupan yang tidak ada akhirnya atau kegagalan. Kemudian selama masih di dunia ini kita akan mengalami berbagai tekanan dan penuh dengan keluhan. Kemudian dikatakan lagi, Allah mengaruniakan Roh Kudus kepada kita sebagai jaminan bahwa apa yang jauh lebih besar yang Tuhan sudah sediakan kepada kita. Intinya begini, selama kita masih ada di dunia, kita nggak mungkin bisa terhindar dari yang namanya tekanan kehidupan, permasalahan kehidupan. Dan bahkan mungkin kalau dikhotbahkan berkali-kali, hampir pasti kita singgung tentang masalah kehidupan. Karena kenapa? Kita nggak bisa pernah lepas dari sana. Nah, apa aplikasi buat kita dari pembacaan di siang hari ini? Yang pertama adalah fokus kepada kekekalan, bukan kepada proses yang kita alami. Jadi pada saat ini jika kita ada sakit hati dengan orang tua kita, atau mungkin doa kita nggak dijawab oleh Tuhan dan sebagainya, nah jangan fokus di prosesnya, itu proses, tetapi lihat kepada kekekalan yang Tuhan sediakan kepada kita. Kalau kita hanya melihat yang ada sekarang, maka kita pasti kecewa. Jadi fokus kepada kekekalan, bukan kepada prosesnya. Yang kedua adalah berjuang dan berserah kepada Tuhan, bukan menyerah. Kita tahu Paulus dia berusaha terus. Dia diadili di Roma, kemudian dia berusaha juga untuk menjelaskan haknya sebagai orang Romawi. Kemudian dia dari kota ke kota dia pindah dan sebagainya. Dia berusaha dan dia berjuang. Berserah tidak sama dengan menyerah ya. Berserah artinya kita membiarkan Tuhan untuk melakukan apapun dalam hidup kita. Kalau menyerah itu nggak mau ngapa-ngapain, itu namanya menyerah. Berserah adalah kita terus berjuang dalam hidup ini dan kita percayakan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan. Maksud saya dikasih oleh Tuhan. Kemudian yang ketiga adalah menyadari bahwa hidup ini adalah fana. Kita suka sekali dengan lagu hidup ini adalah kesempatan. Nah itu ya lagu yang
bukan hal yang baru sebenarnya, hanya dilakukan dari bagian ini saja. Semua kita fana, tubuh kita ini fana, rapuh. Kita perlu menyadari itu. Itu sebabnya anak-anak muda saya menghimbau Anda, kita menjaga tubuh kita, karena tubuh kita fana. Apa yang Anda makan sekarang, itu akan kamu tuai nanti 40 tahun ke depan, atau mungkin 20 tahun ke depan. Fana tubuh kita. Sensitif dengan hal-hal yang tak sesuai dengan tubuh kita. Kita makan yang gak bagus, yang gak sehat, akan membuat tubuh yang fana ini akan gak sehat juga. Kemudian yang keempat adalah tekanan membuktikan kualitas iman kita. Kalau Bapak Ibu lihat kerang itu bisa menghasilkan mutiara. Nah Bapak Ibu, mutiara itu kita senang aja sih ya kalau dapat mutiara. Tetapi tahu nggak, prosesnya itu bukan main sakitnya. Menurut para penelitian, mereka berkata bahwa kenapa bisa muncul mutiara dalam tubuh kerang, itu karena ada butiran pasir pada saat dia buka cangkangnya itu, kemudian satu butir pasir masuk ke dagingnya di dalam. Nah, pada saat masuk di daging tersebut, itu sakitnya bukan main pada kerang. Dia nangis, dia menjerit kesakitan, karena itu ada benda asing di dalam tubuhnya masuk sebutir pasir. Nah ini berbulan-bulan terjadi, tubuhnya mengalami kesakitan. Tetapi beberapa saat kemudian rasa sakit tersebut berubah menjadi mutiara dan jadi barang yang berharga. Saya tahu mutiaranya, kerangnya nggak tahu itu berharga buat dia atau enggak. Yang dia tahu adalah rasa sakit. Tetapi yang kita bisa pelajari adalah rasa sakit tersebut itu bisa menimbulkan mutiara dalam kehidupan kita. Mungkin saat ini kita diuji kesabaran kita dengan rekan kerja kita yang gampang marah, gampang tersinggung dikit-dikit, dan kita jengkel, kita tertekan, apalagi dengan pimpinan kita yang mungkin sewenang-wenang dengan kita, mungkin kita tertekan dengan itu. Tetapi pastikan bahwa kalau kita kuat dalam tekanan tersebut, kita akan menghasilkan mutiara. Mungkin kesabaran kita akan lebih baik dari sekarang ini. Atau mungkin mahasiswa-mahasiswa yang sedang kuliah, jika Anda sedang tertekan dengan tugas-tugas Anda, itu akan membuktikan kualitas dirimu. Kamu mungkin maki-maki dosen, ya, bos ini kayak nggak pernah kuliah aja, tugasnya banyak banget. Ya, kamu mau komplain kayak gimana, itu nggak menyelesaikan masalah. Kamu akan selesai kalau kamu menyelesaikan tugas tersebut. Jadi tekanan itu bisa membuktikan kualitas iman kita. Satu contoh lagi, kalau jeruk ya, jeruk itu untuk menghasilkan jeruk manis, es jeruk yang kita minum enak ya, itu enak. Tahu nggak, dia untuk menghasilkan jeruk yang enak tersebut, maka harus ada tekanan. Itu perlu diperas. Jeruk yang bagus itu akan menghasilkan rasa yang enak. Tetapi jeruk yang nggak bagus itu akan pahit rasanya. Betul loh Pak Ibu ya? Nah itu perlu tekanan. Perlu tekanan yang kuat untuk menghasilkan air jeruk tersebut. Nah dalam kehidupan kita perlu tekanan juga kadang-kadang untuk membuktikan kualitas iman kita. Kita nggak bisa berkata saya ini pengikut Tuhan yang paling setia, tapi ketika kenal sedikit tekanan kehidupan langsung nggak kuat sama sekali. Nah kemudian yang kelima adalah kita butuh orang lain yang menguatkan iman kita. Kita butuh komunitas. Komunitas seperti ini kita butuhkan supaya apa? Pada saat kita mendapat tekanan, kita dikuatkan. Kita kita ada orang yang bisa bersama-sama dengan kita untuk berbagi cerita dan sebagainya. Nah Bapak Ibu Saudara seluruh Tuhan, saya percaya bahwa kita semua punya pergumulan dan tekanan hidup masing-masing dalam kehidupan ini. Bapak Ibu musik silakan. Saya percaya bahwa kita semua tidak akan pernah lepas dari yang namanya tekanan kehidupan. Tetapi Paulus berkata kepada kita bahwa kita perlu fokus kepada kekekalan.
bukan apa yang kita sedang alami saat ini. Saudara yang kasih oleh Tuhan, kiranya firman Tuhan ini bisa menguatkan kita untuk mengalami berbagai tekanan kehidupan. Tekanan gak ada yang mau ditekan, gak ada yang mau dapat masalah, gak ada yang mau mendapatkan tekanan dalam kehidupan. Tetapi itu dengan sendirinya akan datang kepada kita. Tapi bagaimana sikap kita menghadapi tekanan tersebut, saya sudah sebutkan tadi di depan kita. Kita perlu melihat kekekalan, kita perlu berjuang dan berserah. Kemudian kita perlu menyadari bahwa hidup kita ini fana. Kemudian tekanan membuktikan kualitas iman kita. Dan kita perlu orang lain untuk menguatkan dan menolong kita. Kiranya firman Tuhan ini bisa menolong kita untuk menghadapi berbagai tekanan kehidupan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Kita bangkit berdiri. dalam menghadapi berbagai tekanan kehidupan, sakit, penyakit, mungkin relasi kami yang rusak, tugas-tugas yang tidak bisa kami selesaikan, bahkan mungkin kami dihina oleh karena kami mengikut Tuhan. Kami perlu melihat kekekalan yang Tuhan sediakan bagi kami, akan melihat penderitaan yang sedang terjadi saat ini, atau tekanan yang sedang terjadi pada kami saat ini. Terima kasih Tuhan karena Engkau menguatkan setiap kami. Mungkin ada tekanan tertentu yang kami tidak mau ceritakan kepada orang lain, karena mungkin kami malu atau kami tidak mau menceritakan kepada siapapun tekanan tersebut. Tuhan, tolong mereka yang punya tekanan kehidupan. Biarlah tekanan ini membawa kami dekat kepada Tuhan, bukan menjauhkan kami dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau yang luar biasa dalam kehidupan kami.
Dan kami bersyukur karena penderitaan kami, tekanan yang kami hadapi di dunia ini, Tuhan tidak sia-siakan. Tuhan pakai itu untuk membentuk kami menjadi orang yang kuat. Dan Tuhan sediakan kediaman kekal bagi kami semua. Sehingga pada akhirnya nanti kami menyelesaikan tugas kami, menyelesaikan perjalanan kehidupan kami di dunia ini, dan kami bersama-sama dengan Bapa di surga menikmati keindahan persekutuan dengan Tuhan. Bernama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa. Amin. Silakan duduk. Selamat. Baik, puji Tuhan atas firman Tuhan yang kita dengar pada hari ini. Kiranya kita diteguhkan dalam menghadapi situasi sulit yang kita hadapi dalam hidup ini. Baik, terima kasih Pak Yaman, Tuhan Yesus memberkati. Baik Bapak Ibu sekalian, sebagaimana kita sudah umumkan pada minggu yang lalu bahwa ya Natal kita kurang lebih 1 bulan lagi. Ya, karena itu berkaitan dengan kebutuhan dana kita, maka ya BPJ mengusulkan kepada kita sekalian supaya setiap minggu kita akan memberikan persembahan khusus untuk persiapan Natal kita. Memang BL tadi sudah sampaikan tapi mungkin kurang jelas. Nah, karena itu saya berikan kesempatan untuk kita sekalian pada pagi hari ini untuk maju ke depan untuk memberikan persembahan khusus buat Natal. Kita angkat pujian dalam hatiku ada gemar. Selamat hari ulang tahun yang ketiga untuk Pak Andro, kemudian anak kita Claudia, Ibu Novi, ada Ibu Novi tadi kayaknya ada ya. Dan yang ketiga hari ini Pak Bintoro. Pak Bin, selamat ulang tahun. Ya, kita masih belum bisa jabat tangan ya. Ya, kita berharap situasi ini bisa sehingga kita bisa jabat tangan dan ya bisa cipika-cipiki ya. Lalu kemudian besok di tempat kita kebagian ada ibadah gembala-gembala GKI daerah Jabodetabek 2. Kita duduk dalam doa. Saya berharap bahwa ibu-ibu bisa siap untuk melayani perkawan dan juga BPJ yang ada waktu. Pak Agus, kalau para iman ya sibuk ya ke jauh lagi ke Sukabumi ya Bapak Ibu yang lain. Baik, saya harap ya demikian pengumuman kita. Ya Tuhan memberkati kita hari ini. Saya ajak kita semua untuk bangkit berdiri dan kita angkat pujian Kami Memuji Kebesaran-Mu.
dan berterima kasih untuk hari ini. Kami dapat bersama-sama duduk berdiri dalam ruangan ini. Kami memuji menyembah-Mu. Kami boleh bernyanyi, kami boleh mengekspresikan sukacita kami, cinta kasih kami, pujian kami kepadamu melalui lagu-lagu. Kami juga sudah mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu dapat meneguhkan kami dalam menghadapi tekanan hidup. Kami tahu bahwa Engkau selalu peduli dengan kehidupan kami. Karena itu jangan biarkan kami dipermainkan oleh pikiran dan perasaan kami yang sempit. Karena janji Tuhan adalah ya dan amin. Kami bersyukur dan berterima kasih untuk berlangsungnya ibadah kami hari ini. Tuhan sudah menyertai dari awal, pertengahan hingga menjelang berakhirnya. Biarlah pujian kami, penyembahan kami, persembahan kami kepadamu lalu merupakan bukti kesetiaan, cinta kasih kami, iman kami kepadamu. Kami juga bersyukur dan berterima kasih untuk semua hamba-hamba yang Tuhan sudah pakai dalam kesempatan ibadah hari ini, yang memimpin puji-pujian, yang menyampaikan firman-Mu. Demikian pun juga singers, pemain alat musik, kolektan, penyambut jemaat, multimedia. Tuhan memberkati pelayanan mereka. Kami percaya di firman Tuhan bahwa semua hal yang kami lakukan bagi Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Dan itu akan Tuhan genapi dalam setiap langkah hidup kami. Terima kasih juga untuk seluruh jemaat-Mu yang telah mengambil bagian dalam kesempatan ibadah hari ini. Kami hadir di sini, kami rindu untuk bersekutu dengan Tuhan. Kami rindu untuk memuji Tuhan bersama-sama. Kami rindu akan anggota jemaat Tuhan atau tubuh Kristus. Kami merindukan akan firman. Kami merindukan sukacita bersama-sama. Terima kasih Bapa di sorga. Karena itu berkatilah setiap kami yang hadir hari ini. Motivasikan kami terus. Biarlah kami semakin bertumbuh di dalam pengenalan kami akan Tuhan. Kami memiliki pemahaman dan konsep-konsep yang semakin jelas mempengaruhi kehidupan kami. Sehingga sungguh-sungguh langkah hidup rohani kami tidak statis, tapi terus bertumbuh di semangat dan roh yang menyala-nyala dalam beribadah dan melayani-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga berdoa untuk jemaat yang tidak hadir pada hari ini. Mungkin mereka lemah tubuh, sakit. Kami biarlah Tuhan yang Kau tolong mereka, jamah dan sembuhkan mereka. Kami teringat akan Pak Chandra, Pak Ismail, Pak Ibau. Demikian pun juga Bapak Ibu yang lain, Ibu Asyu, Ibu Marta. Hari Tuhan Engkau lawan mereka, sembuhkan mereka. Namun bagi mereka yang mungkin ada di tempat yang lain, hari Tuhan Engkau lindungi sertai mereka juga. Atau Mas dalam penerbangan, Pak Eko dan Ibu yang ada ke Jawa, dan Bapak Ibu yang lain di tempat yang lain, Tuhan Yesus Engkau menolong dan menyertai mereka. Baik mereka pergi maupun pulang, Tuhan Yesus lindungi mereka. Kami juga berdoa untuk jemaat-Mu yang lain yang mungkin punya tugas yang tidak bisa ditinggalkan. Tuhan Yesus Engkau tolong mereka. Namun sadarkan kami juga Bapa, kalau memang pekerjaan itu bisa ditinggalkan, tetapi kami lebih memprioritaskan pekerjaan itu. Tuhan mampukan kami untuk memberikan prioritas yang benar, sehingga dengan demikian kami semakin dewasa di dalam memilih prioritas dalam hidup ini. Bapa di sorga, kami mau berdoa juga Tuhan untuk usaha dan pekerjaan jemaat-Mu. Tuhan Yesus Engkau memberkati baik mereka yang bekerja pada usaha sendiri maupun mereka yang bekerja pada perusahaan orang lain. Kami percaya janji-Mu bahwa di mana anak-anak Tuhan yang hidup takut akan Tuhan bekerja, pasti Tuhan akan memberi hasil bagi pekerjaan mereka. Kami juga mau berdoa ya Bapa untuk mereka yang punya persoalan dengan pekerjaan. Kami mau jalan keluar daripada Tuhan. Bahkan jemaat Tuhan yang saat ini sementara mencari pekerjaan, kami doakan biarlah Tuhan Engkau tolong pertemukan dengan pekerjaan yang sesuai dengan kemampuan mereka, yang olehnya melalui pekerjaan itu mereka diberkati secara ekonomi dan keuangan mereka. Kami juga berdoa untuk kehidupan berumah tangga, hubungan suami istri, anak orang tua. Tuhan Yesus Engkau berkati di damai sejahtera sukacita, kemampuan untuk dapat mempersembahkan kehidupan yang menjadi berkat bagi seluruh anggota keluarga kami. Anak-anak kami yang bersekolah, gangguan hikmat, akal budi, kemampuan dan kesanggupan untuk belajar, sehingga mereka boleh berhasil naik kelas, lulus
mereka selesai tepat pada waktunya. Tuhan juga menyiapkan pekerjaan yang sesuai bagi anak-anak kami. Kami juga berdoa Tuhan untuk anak-anak pemuda kami yang sudah saatnya untuk berumah tangga, namun mereka belum memiliki teman hidup atau calon. Kami berdoa Tuhan ketemukan dengan mereka yang takut Tuhan, yang mengasihi dan mencintai dan punya komitmen untuk mendampingi mereka menjalani kehidupan ini seumur hidup, melayani dan berkarya. Terima kasih Bapa di sorga. Hari ini juga kami mengucap syukur bersama-sama dengan anak-anak-Mu yang Tuhan sudah tambahkan usia setahun dalam minggu ini. Bapak Andro, anak kami Claudia, Ibu Novi, kami Toro, kami mohon umur panjang bagi hamba-hamba-Mu ini. Biarlah kesehatan, kekuatan, damai sejahtera, bahkan keberhasilan, dan juga kerukunan dalam hidup berumah tangga. Apapun yang menjadi harapan dan cita-cita mereka, Tuhan Yesus Engkau kabulkan. Terima kasih. Kami juga mengucap syukur untuk ulang tahun pernikahan buat Pak Bowo dan Ibu Yani. Tuhan berkati mereka. Biarlah mereka terus komitmen dalam menjalin hubungan mereka sebagai suami istri sampai akhir hayat mereka. Kami juga bersyukur untuk seluruh jemaat-Mu. Walaupun kami tidak menyebut satu persatu apa yang harus kami syukuri, tapi satu hal yang kami tahu ialah bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami dalam hidup ini. Karena itu kami memuji-Mu. Kami bersyukur dan berterima kasih. Terima kasih Bapa di sorga. Saya berdoa untuk perjalanan hidup kami dalam sepanjang minggu ini. Tuhan tolong kami sebagaimana Tuhan menyertai kami di waktu-waktu yang lalu. Melindungi kami dari penyebaran COVID-19, bahaya maut, bahaya apapun. Tuhan, Engkau lindungi jemaat-Mu. Berkati mereka keluar masuk rumah. Berkati apa yang mereka kerjakan. Kami berdoa untuk kerinduan Kai memiliki tempat ibadah sendiri. Kami terus berseru, dan pada saatnya kami percaya Tuhan akan mengabulkannya. Kami juga mau berdoa ya Tuhan untuk Gereja Kemajuan Indonesia daripada tingkat pusat, wilayah, daerah sampai kepada gereja-gereja lokal. Tuhan Engkau berkati pembijilan baik dalam negeri luar negeri, pembijilan di kota, di desa, sampai di pedalaman-pedalaman. Tuhan Yesus Engkau berkati hamba-hamba-Mu yang mengalami aniaya, hamba-hamba-Mu yang mengalami intimidasi dan ancaman. Saya berdoa Tuhan untuk kasus yang ada di Papua, di mana seorang hamba Tuhan yang dibunuh dan sementara diproses baik oleh Badan Pengurus Pusat maupun juga pemerintah. Biarlah Tuhan menolong sehingga menemukan titik terang, sehingga tidak lagi terjadi peristiwa-peristiwa yang sama di kemudian hari. Kami berdoa untuk semua gereja-gereja Tuhan di Indonesia. Tuhan semua berkati pimpinan-pimpinan gereja, supaya sehati seia sekata di dalam membangun bangsa ini bersama dengan pemerintah. Biarlah Injil Kristus Yesus dapat disebarluaskan di negeri ini, di semua pelosok, sehingga banyak jiwa dapat dimenangkan. Ya Bapa di sorga, kami juga berdoa Tuhan untuk kondisi dunia. Biarlah Tuhan juga yang Kau mengendalikan, khususnya penyebaran COVID-19 ini. Tuhan tolong supaya semua dapat terlewati dengan baik dan kehidupan normal sebagaimana sedia kala. Kami bersyukur untuk berlangsungnya pemilihan Presiden Amerika Serikat, karena bangsa ini, negara ini turut menentukan stabilitas politik dan ekonomi dunia ini. Karena itu kami berdoa sampai pada pelantikan tidak terjadi apa-apa, segala sesuatu dapat berjalan dengan baik. Masyarakat Amerika dapat menerima hasil pemilu ini dengan legowo dan sama-sama bersukacita. Ya Bapa di surga, yang berdoa buat pemerintah bangsa dan negara kami. Tuhan Engkau berkati pemerintah kami, Presiden, Wakil Presiden, demikian pun juga para menteri, jajaran pemerintahan dari pusat sampai ke daerah, semua lembaga tinggi negara, TNI, Polri, demikian pun juga ya Tuhan, para medis, demikian pun para relawan. Tuhan Engkau berkati mereka bahu-membahu dapat mengatasi penyebaran COVID-19 ini, sehingga bangsa ini terus tetap eksis dan dapat menjalani kehidupannya. Terima kasih Bapa di surga, inilah doa kami. Kami juga bersyukur untuk persembahan umat-Mu yang diberikan kepada pada hari ini. Tuhan Engkau berkati baik persembahan persepuluhan, persembahan kolekte, persembahan pembangunan janji iman, persembahan untuk Natal, Kau balas berlipat kali ganda sebagaimana firman. Terima kasih Bapa, ini doa kami. Kami sampaikan semuanya dalam satu nama yang Maha Kuasa, Yesus Tuhan yang Juru Selamat kami. Haleluya. Bapak Ibu, kita akan menyelesaikan ibadah ini. Karena itu arahkanlah hatimu hanya kepadanya.
apa yang telah diperdengarkan kepada kita pada hari ini, firman Tuhan, biarlah menjadi bekal bagi kita, agar kita teguh, kokoh, kuat, memiliki hikmat akal budi untuk menyikapi kehidupan yang penuh dengan pergumulan dan tantangan ini. Dan kiranya kasih karunia daripada Allah Bapa, anugerah dan damai sejahtera dalam nama Tuhan Yesus, serta pimpinan penghiburan pertolongan Roh Kudus menyertai kita sekalian hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Maranatha. Haleluya. Sama-sama kita katakan. Amin. Silakan duduk, ibadah kita sudah selesai.